Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para ikhwah sekalian yang saya cintai, hadis kedua ini adalah menguatkan hadis pertama yang kemarin kita telah jelaskan, bahwasanya salat 5 waktu ini adalah ibaratnya sungai, ya, kita mandi di sungai yang bersih sebanyak 5 kali, atau ya pokoknya sungai yang sangat jernih, ya, kemudian kita mandi 5 kali. Nah, itulah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu, menghilangkan kotoran-kotoran dosa, ya, sebanyak 5 kali. Maka sholat 5 waktu ini sangat-sangat penting, ya. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, bahwasanya yang paling penting sholat itu adalah harus menghasilkan semakin tambah takut kepada Allah, tambah ingat kepada Allah. Karena dalam surah Thaha, wa aqimis sholata li dzikri, salatlah kamu li dzikri, untuk ingat kepadaku, ya. Jadi salat untuk ingat. Tapi ini bukan berarti kalau sudah ingat gak perlu salat lagi. Karena Nabi orang yang paling ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam salat ini, ya, fadilahnya tidak hanya masalah hati, bahkan termasuk badan, ya kan? Badan itu, orang kalau salatnya tegak, berdiri tegak, kemudian rukuknya tegak seperti 9 derajat gitu, itu nanti akan berpengaruh sekali terhadap punggung ini. Jadi punggung di belakang ini, ketika dia bisa lurus, maka kesehatannya bagus. Punggung yang bengkok-bengkok itu akan menimbulkan banyak penyakit. Nah, kita itu dilatih untuk selalu punggungnya itu betul-betul lurus. Ketika berdiri lurus, ketika rukuk juga lurus, ketika sujud saat gitu, jadi lurus juga. Nah, di sini siapa yang melaksanakan ibadah sholat dengan sempurna, maka dia akan sehat lahir dan batin. Sehat lahir dan batin. Dan bacaan-bacaan sholat itu ada berbagai macam redaksi, dan semuanya ini kalau dibaca dengan sebaik-baiknya akan menumbuhkan kekuatan yang dahsyat. Kalau betul-betul salatnya betul-betul berkualitas. Salat yang berkualitas itu adalah salat yang ditunaikan semua rukun-rukunnya dengan hati yang khusyuk, hatinya tunduk kepada Allah. Oleh karena itu surah Al-Mu'minun ayat pertama gimana? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya kan? Sungguh beruntung orang yang salat. Tapi tidak titik, ada terusannya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bagi mereka yang dalam salatnya itu khusyuk. Khusyuk itu artinya tunduk kepada Allah, hatinya ingat kepada Allah. Oleh karena itu, ini semuanya tidak bisa hanya diganti dengan zikir, nggak bisa. Wa aqimis sholata li dzikri. Hikmah daripada salat itu menjadikan semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hikmah ini tidak menyebabkan hilangnya kewajiban sholat, karena Rasulullah SAW orang yang paling ingat kepada Allah dan menunaikan dan mengajarkan
dan orang yang tidak mau sholat, ya, itu diancam oleh oleh hadis-hadis Rasulullah SAW yang besar sekali. Jadi sholat itu secara batin adalah menghubungkan kepada Allah, zikir, ingat kepada Allah. Maka kalau sholat itu yang diingat adalah Allah, yang lain dilepas, betul-betul dilepas. Kemudian tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, tubuh akan menjadi semakin sehat, semakin sehat. Orang yang sholatnya bagus, apalagi ditambah dengan qabliyah, badiyah, ditambah lagi sholat malam, sholatnya seperti itu, maka dia akan mempunyai kekuatan yang optimal, kekuatan yang penuh, yang bagus. Ya. Bagaimana Nabi SAW sholat malam? Ya. Bagaimana Nabi SAW sholat 5 waktu, kemudian ditambah lagi qabliyah, badiyah. Kalau saya qabliyah, sholat sunnahnya itu lebih banyak di rumah daripada di sini. Karena kalau saya di sini, ya, kalau rumah nggak digunakan untuk sholat sunnah, itu rumah itu nggak bercahaya. Ya. Karena rumah itu akan bercahaya dengan banyaknya orang, dengan banyaknya dibacakan Al-Quran dan juga banyak zikir-zikir dan banyaknya sholat di situ. Makanya bagi orang yang sudah punya rumah, ya, maka Rasulullah mengatakan afdhalu sholatil mar'i afdhalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat itu paling bagus ditegakkan di rumahnya, kecuali al-maktubah. Kecuali apa? Al-maktubah, kecuali salat yang diwajibkan. Salat yang diwajibkan itu baiknya adalah, bahkan harus hendaknya ditunaikan di masjid bersama yang lain. Antum salat di masjid saja, jangan di kamar. Kamar tempatnya tidak terlalu bersih sebagaimana bersihnya masjid ini. Saya nggak begitu yakin, mungkin bersih tapi nggak akan sebersih ini, kan gitu. Kan ada banyak candalan-candalan baju, di sini kan nggak ada. Nah, gitu. Itu bikin kurang khusyuk. Nah, antum sholatnya di sini, itu belum punya rumah. Nanti kalau sudah punya rumah atau kontrakan atau rumah dinas kayak saya, jadi begitu, salat di rumah diperbanyak, salat di rumah mulai dari tahajud, qabliyah, badiyah itu diperbanyak. Ya, itulah di antara di antara keutamaan salat, ya. Sekali lagi mungkin saya ingatkan bahwasanya salat ini adalah yang pertama kali dihisab oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika baik, maka baik yang lain yang berhubungan dengan Allah. Ya. Apabila buruk, akan menjadi buruk yang lainnya. Oleh karena itu, salat yang kurang bagus, mungkin masih banyak kekurangan hati yang kurang khusyuk dan yang lainnya, maka disempurnakan dengan salat sunnah. Maka Allah mengatakan, lihat salat sunnahnya. Setelah salat wajibnya dicek, kemudian lihat salat sunnahnya untuk menyempurnakan kekurangan di dalam salat yang wajib. Ya. Pasti kita itu ada kekurangannya. Kita ini bukan nabi, bukan orang-orang yang hebat-hebat. Pasti salat kita ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, salatlah salat sunnah. Salat sunnah untuk penyempurna salat wajib kita. Salat wajib kita.
Tapi orang yang sudah sempurna, biasanya tanda orang itu bagus itu malah dia itu tanda diterima dan sholatnya bagus, itu justru malah semangat untuk melakukan kebaikan yang lain, sehingga dia nggak akan terasa berat untuk melakukan sholat sunnah. Ciri-ciri orang itu nggak diterima sholatnya itu akan berat melakukan kebaikan yang lainnya. Orang yang hajinya bagus, ciri-cirinya haji mabrur, pulang itu semakin baik, semakin tambah hatinya baik, nggak semakin tambah takabur, semakin baik kepada Allah dan kepada manusia. Begitu juga sholat, tanda-tanda sholat itu diterima, dia semakin baik, semakin tunduk kepada Allah, sehingga tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, saya kira itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sholat kita, puasa kita, dan juga seluruh ibadah-ibadah kita, dan semoga yang kurang-kurang semoga kita bisa disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kita yang lain. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, tammim taqsiruna ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.